Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di channel update informasi bersama. Kesempatan kali ini mumpung eh, Sabtu dan belum ada kerjaan, aku ingin mengulas sedikit teman-teman yang mungkin mempunyai problem yang sama, yaitu termostat radiatornya atau switch otomatis radiatornya saat mobil temperatur udah panas itu kipasnya tidak nyala, atau mungkin buat teman-teman yang udah menyalakan langsung kipasnya ya, karena switch radiatornya itu udah rusak, jadi cari nggak ada, terus udah rusak, terus akhirnya dilangsungkan kipasnya. Nah ini kesempatan kali ini aku ingin berbagi pengalaman saya ya, berbagi tips, berbagi ilmu supaya teman-teman mungkin bisa menjadi apa ya namanya ya, andai saja bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi kalau kita langsung ke ACC on ya, atau saat mesin nyala itu kan berat banget di aki ya, otomatis pertama kipasnya akan cepat soak ya, dinamo kipas akan cepat soak, terus akinya yang jelas ini aki yang juga akan cepat soak. Itu dulu aku mungkin ilmunya masih cetek juga ya, aku kira aki itu bertahan lama. Ternyata semakin kita membuat dia bekerja keras dengan arus-arus yang keluar masuk seperti kipas, lampu, dan lain-lain, itu ternyata aki itu juga cepat rusak ya, cepat soak, cepat bocor. Jadi mungkin ini sangat bermanfaat. Jadi dulu mobil ini juga otomatis ya kipasnya ya, kemudian suatu saat itu nggak tahu kenapa kipasnya nggak nyala, dan aku cari switch radiatornya yang otomatis itu, aku cari agak mahal banget, terus juga agak susah. Akhirnya aku pernah ganti pakai L300, dan pakai L300 itu ternyata nggak lama. Jadi maksudnya baru temperatur 23 atau 24 udah nyala lah, otomatis kan sama aja ya, jadi sama aja dilangsung kipasnya. Jadi terus akhirnya aku searching Google, terus mencoba nyoba. Nah aku ketemu ini teman-teman, ini adalah switch temperatur digital ya. Ini di online shop banyak, ini kalau nggak salah cuma 23.000. Jadi ini gunanya untuk apa? Untuk mengotomatiskan temperatur. Jadi contoh, kalau temperatur mobil itu menurut teman saya yang ahli dalam mobil itu, temperatur yang ideal itu di 70, 80, 90. Jadi kita atur di situ, kita atur di temperatur 80 contoh. Nanti 82, saat temperatur udah 82 itu kipasnya itu nyala sendiri. Nah ini sangat bermanfaat ya, daripada kita langsung menyalakan kipas dari awal itu, wah, beban mobil terlalu berat, bensin juga boros ya kan, karena mesin masih dingin, otomatis kan bensin mengeluarkan banyak asupan. Dan kedua, yang jelas aki juga cepat soak. Jadi ini sangat bermanfaat. Semoga ini bisa ditiru teman-teman yang mobilnya udah dilangsungkan radiatornya, kipas radiatornya ke ACC on. Pertama yang jelas kalian harus mempunyai ini ya, ini temperatur otomatis, temperatur digital. Cari di Lazada itu banyak, kalau nggak salah sekitar 23.000, atau mungkin yang udah ditutup bagus itu ya, itu mungkin sekitar 40.000 atau 36.000 yang udah diwadahi. Lah ini kebetulan karena aku kemarin mencoba itu, aku beli yang masih kopongan gini ya, jadi aku hanya nyoba dulu, ternyata bagus. Jadi alhamdulillah sangat bermanfaat banget. Nanti kita terangkan, semoga buat teman-teman ini bisa menjadi alternatif apabila mencari switch
otomatis radiatornya yang susah dicari atau mungkin mahal ya. Jadi kita contohkan dulu ya teman-teman, kita nyalaan. Ini sementara untuk contoh itu aku set di, kalau nggak salah di temperatur 30. Temperatur 30 nanti tadi aku set dulu biar teman-teman bisa tahu contohnya kayak apa. Oke teman-teman, coba aku nyalain mesin dulu bentar. Baik teman-teman, ini di angka 23, kelihatan nggak ya kok? Kalau di kamera nggak kelihatan. Di angka temperatur 23,8. Aku nyalain mesin dulu. Dan ini kipas juga belum nyala ya, mesin belum nyala juga. Oke, kita nyalain mesin dulu teman-teman. Oke, mesin udah nyala. Kita ke sana. Nah, ini kipas belum nyala ya teman-teman. Ini kipas radiator belum nyala ini. Belum nyala. Nah, kita nunggu di, tadi aku setel di angka 30 kalau nggak salah teman. Kita tunggu teman-teman. 24. Untuk idealnya pada mobil-mobil tua itu menurut teman saya Mas Anang di mekanik Hyundai itu idealnya mobil-mobil itu di temperatur 80 sampai 90. Jadi ternyata aku coba itu bener juga. Jadi waktu temperatur 80 itu masih di 1/4 bar indikator. Jadi memang temperatur idealnya di segitu teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian mau mengeset itu di temperatur 70, 80 atau 90. Ini udah mulai 27. Tadi aku set di 30, mungkin nyalanya di 32. Kita lihat nanti kalau nyala dia akan mengeklik dan akan ada tanda merah. Akhirnya kipas di sana nyala teman-teman. Oke. 29. 30. Kita tunggu teman-teman. Tadi aku lupa di 30 atau 40, kayaknya 30-an deh. Oke, 32. Nah, lihat teman-teman, kipas langsung nyala teman-teman. Nah, iya kan? Nah, ini tadi di angka 30 dan 33 nyala. Nah, gunanya seperti ini teman-teman. Jadi saat temperatur yang kita inginkan itu udah ke arah temperatur itu, maka kipas akan nyala dengan sendirinya. Dan ini manfaatnya banyak sekali ya teman-teman. Bensin tidak boros, aki kuat, dan yang jelas juga kipas radiator tidak cepat soak. Nah, oke. Nanti kita langsung ke tutorial pemasangannya. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, untuk temperatur idealnya itu di angka 70, 80 atau 90. Jadi jangan sampai terlalu kecil. Kalau terlalu kecil gini nanti sama aja ya teman-teman. Mobil belum panas, udah kipas nyala. Jadi bensin akan boros. Oke, kita lanjut di pemasangan. Baik teman-teman, di sini saya akan menerangkan sedikit penjelasan pemasangannya di kabel radiator, kabel kipas radiator. Di sini kan ada ini ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 channel kabel. Di situ udah tertera teman-teman, udah banget ya. Ini yang bagian ini ada tulisannya yaitu ground. Ground itu berarti arus negatif di bodi mobil ya. Terus yang ini ada tulisan 12 volt, itu berarti di arus positif ya, di arus positif aki. Berarti bisa kalian sambung ke ACC on ya. Saat ACC on ini udah nyala, biar ngirit ya. Tapi kalau dilangsungkan di aki kan nanti langsung nyala terus, ini kayak jam
Nah, boleh kalian langsung di aki boleh, atau di ACC on kayak tap mobil boleh. Tapi saran saya di ACC on aja ya, biar agak ngirit ya, walaupun ini cuman kecil sih, nggak akan cepet habis. Terus ada tulisan KO sama K1. Ini nanti dijalurkan di kabel kipas radiator. Kabel kipas radiator yang udah dilangsung itu ada dua gini teman-teman, ada dua gini ya, ada dua gini. Yang satu plus ya, yang satu plus ACC on, yang satu masa ya kan. Nah, yang kalian potong yang masa ini, yang masa ini dipotong, klik, terus dialirkan di ini, dialirkan di kabel ini sama ini. Jadi potongannya, hasil potongan nanti disalurkan di ini sama ini ya. Jadi di kabel radiator yang udah dilangsung ya kan, yang udah dilangsung gini, kalian menuju ke kipasnya dituju. Oh, ini ada dua kabel. Yang satu kalian cek ya, cek pakai taspen DC yang udah saya buatin itu ya. Kalian cek video saya sebelumnya nih, yang ini. Nah, kalian cek kalau saat ACC on dinyalakan, kalian cek pakai taspen DC saya, kok nyala, berarti itu arus plusnya. Biarin aja, yang arus plus biarin. Kita cari arus negatif yang menempel di bodi. Jadi kalau nggak punya taspen, langsung aja cari ini kabel 2, terus cari ini nempel di bodi enggak ya. Oh, ini nempel di bodi. Oh, ini kalian putus ceklik gitu. Kalian putus ceklik kan ada dua akhirnya kan. Terus kalian salurkan di kabel 2 ini. Kabel 2 ini. Boleh mau yang ini ke arah kipas, ini ke arah bodi mobil tadi, boleh, bebas ya. Bebas. Kita ulangi lagi. Di dinamo kipas radiator yang udah dilangsung akan ada dua kabel. Yang satu ke arus positif, tinggalin. Yang satu ke arus bodi mobil, ke arus negatif, kalian potong, klek ya kan. Terus disalurkan di kabel ini. Yang satu ke arah bodi mobil tadi, yang satu ke arah kipas radiator. Jadi saat temperatur udah menuju ke angka yang diinginkan, tik, massa dari bodi mobil tadi disalurkan ke kipas radiator. Kipas radiator akhirnya nyala. Oke, saya terangkan di buku. Bentar. Baik teman-teman, saya jelaskan lewat gambar biar teman-teman lebih mudah dipahami. Walaupun sebenarnya juga mudah banget. Saya aja sekali langsung bisa waktu itu. Oke, ini temperatur digitalnya. Temperatur digitalnya ini ada tulisan ground atau negatif atau bodi mobil, plus boleh aki, boleh ACC on, K1 untuk keluaran, K0 untuk bodi mobil. Oke. Pertama, di kontak ACC on akan ada arus keluar positif ya. Boleh kalian cari di mana aja ada itu, di kabel-kabel itu. Saat cara ngecek yaitu saat ACC di on kan, kalian cek pakai tes pen DC yang udah saya buatin di video sebelumnya. Kalian cek kabelnya, kalau ada arus positif berarti itu arus ACC on. Kemudian kabelnya kalian salurkan ke positif. Nah, ini. Kemudian untuk groundnya ini kalian salurkan langsung ke bodi mobil. Nah, terus di radiator ini akan ada dua kabel. Di kabel kipas radiator yang udah dilangsungkan ke ACC on itu pasti ada dua kabel gini. Nah, ini yang negatif, ini kan negatif ya. Kalian potong teman-teman. Kalian potong. Tes, nah, potong. Akhirnya ada dua kabel. Sedap. Akhirnya ada dua kabel. Nah, ini
kalian salurkan ke K1 dan yang satu ini ke K0. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Baik teman-teman, dilanjut. Maaf tadi ada tamu. Terus ini di sini nanti ada namanya apa itu ya? Sensor. Nah, sensor indikator seberapa panas radiator. Itu nanti kalian hubungkan ke panas radiator. Nah, dihubungkan ke panas radiator itu kalian bisa tempelin terus di solasi, atau tempelin terus di lem, atau tempelin lebih bagusnya terus di kasih baut mur. Jadi nempel di panas radiator. Saat radiator udah panas diterima oleh frekuensi dan dibaca oleh indikator angka di sini. Di sini ada indikator angka. Nah, kemudian saat kita udah menginginkan angka yang kita inginkan tersebut, mungkin di angka 80 derajat, maka relay di sini akan ngeklik dan menyambungkan kabel 2 ini, sehingga kabel 2 ini nyambung. Tik. Nah, sehingga kipas nyala karena sini udah ada arus positif dari ACC on. Paham belum teman-teman? Saya ulangi lagi ya. Jadi pertama pasang plus ini ke ACC on, terus kemudian negatif ke bodi mobil, kemudian di K1 K2 ini dipasang di pemotongan kabel main yang dari aki mobil negatif ini kita potong, terus disalurkan, yang satu di K1, yang satu di K0. Ini boleh bolak-balik, boleh. Terus ada sensor indikator ini tempelin ke radiator, biar saat radiator panas terbaca di sini ada indikator lampu, sehingga saat kita udah menentukan angka 80 dan derajatnya udah sampai ke 80, maka relay di dalam temperatur digital ini akan mengeklik dan menghubungkan antara kabel KO1 dan K1 ini menjadi satu hubungan, sehingga ini dan ini itu menghubung, sehingga kipas radiator nyala. Nah, ini teman-teman yang aku bilang tadi, ini ada soket sensor ini, kalian salurkan ke, nah ini aku salurkan di sini nih, salurkan di sini. Jadi saat radiator ini panas, sensornya nempel di radiator, akhirnya dia kebaca di indikator lampu. Nah, seperti tadi ya teman-teman, ini ke arah ground, ini ke arah ACC on, dan ini dua kabel ini ke pemotongan arus negatif dari dua kabel di dinamo kipas radiator. Nah, di sini teman-teman saya akan mengajari kalian untuk men-setting angka di sini ya. Angka di sini itu gampang banget. Di sini ada 3 titik, 1 2 3 ya. Pertama, kalau kalian ingin men-setting di angka berapa, itu pencet dulu yang set ini. Ini kan di angka 40 ya. Ini berarti suhu sekarang ini 40 derajat. Waktu mesin mati ini, pas tadi udah saya nyalakan terus saya matikan, itu ada di 40 derajat. Dan saat kita ingin nanti temperatur dan saat kita ingin nanti kipas nyala di temperatur berapa, klikkan aja ini set tik. Nah, di sini tertang 70, tadi sudah saya set di 70. Nah, untuk mengesetnya kalian klik nambahin ini atau mengurangin. Nah, contoh ini kita klik, ini ada tambah ya, tambah 71, 72. Lah, untuk mengurangi yang ini, mengurangi ini 71, 69. Nah, itu ya. Terus untuk
biar itu nyeting sendiri, lepaskan aja. Lepaskan, tunggu sampai berhenti. Kalau udah kembali di angka normal suhu ini nanti berarti udah menyimpan ya. Jadi nanti kipas akan nyala di angka 69 ya. Paham belum teman? Jadi kita klik set dulu. Set, tik, dia kedip-kedip, terus kita pengen tambah atau kurang di ini ada dua ini ya. Kalau ingin ngurangin, ini nambahin ya. Ini ada tulisannya kan teman-teman, plus min ya. Terus saat ingin mengeset itu lepaskan aja. Lepaskan aja sampai dia berhenti sendiri. Nah, udah berhenti di angka temperatur normal. Nah, nanti udah tersimpan. Seperti itu ya teman-teman. Demikian tadi teman-teman pemasangan temperatur digital di kipas radiator yang dari awalnya langsung ACC on nyala, kemudian dirubah menjadi otomatis sesuai dengan keinginan temperatur dari yang kita inginkan. Demikian teman-teman, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, saya mohon subscribe dan like-nya, dan juga mohon dukungannya selalu. Dan saya doakan kepada teman-teman semua selalu sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan semoga corona pada tahun-tahun ini udah cepat selesai. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman pemasangan temperatur digital di kipas radiator yang dari awalnya langsung ACC on nyala, kemudian dirubah menjadi otomatis sesuai dengan keinginan temperatur dari yang kita inginkan. Demikian teman-teman, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, saya mohon subscribe dan like-nya, dan juga mohon dukungannya selalu. Dan saya doakan kepada teman-teman semua selalu sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan semoga corona pada tahun-tahun ini udah cepat selesai. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.